Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Harapan saya tetap baik dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kesempatan ini saya akan membawa satu renungan singkat firman Tuhan untuk melot sidang jemaat sekalian dimanapun berada. Sidang jemaat Tuhan, kita sering mendengar Yesus ada maha kasih, rela mati di kayu salib, dan karena kasihnya mengampuni kita. Namun kita perlu baik kita lihat sebagaimana Yesus bisa naik sampai ke salib. Maka saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan Markus pasal 14 ayat 32 sampai 43. Saya bacakan beberapa ayat yang diperlukan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan ini akan memberikan satu tema Getsemani. Nah, yang pertama ayat 32. Getsemani adalah taman persiapan Yesus. Ketika Yesus membawa murid-muridnya ke tempat yang namanya Getsemani dan berkata kepadanya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Di sini kita melihat Tuhan Yesus punya satu keinginan persiapan yang matang, persiapan yang baik. Sebelum melakukan sesuatu, dia mempersiapkan diri dulu dengan baik. Maka dia berdoa secara pribadi kepada Bapa yang mengutusnya. Dan ada hubungan pribadi dengan Bapa. Karena Bapa sumber kekuatan, sumber pengetahuan, sumber kekuatan yang bisa menolong dan memberkatinya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Oleh sebab itu, sebelum dia melaksanakan pekerjaan, Yesus Kristus persiapkan diri dulu di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Getsemani adalah taman perjuangan Yesus. Ayat 33, 34, 40. Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes ikut sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu berkata kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah sini." Sidang Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang dia hadapi nantinya, apa yang akan ditanggung nantinya. Maka dia butuh gentar. Ini tentu bicara manusia Yesus ya, karena Allah tidak mungkin takut, ini bicara Yesus. Ya, karena Yesus tahu persis ya apa yang terjadi, sehingga seolah-olah tidak mampu lagi berdiri, tidak mampu lagi berduduk, tidak berlutut, sampai merebahkan diri di tanah lalu berdoa kepada Bapa surga. Sungguh Yesus tahu persis beban yang harus dia pikul, begitu mengerikan, begitu penderitaan yang akan terjadi atas dirinya. Maka perjuangan Yesus sungguh-sungguh sampai titik nol, sampai pembuluh darahnya pecah hingga darah keluar berjatuhan di taman Getsemani. Sebelum Yesus terpaku di kayu salib mencurahkan darahnya, dia sudah mencurahkan darahnya di taman Getsemani. Ini menunjukkan perjuangan Yesus Kristus dan kayu salib itu luar biasa. Sidang mengasihi Tuhan, kita bersyukur di mana bagian ketiga kita melihat Getsemani adalah taman kemenangan Yesus. Ketika Yesus merasa tidak mampu lagi, ya, sampai titik nol, maka dia mau milih. Kalau dia boleh diberi kesempatan untuk pilih, meninggalkan, dia akan meninggalkan. Tapi ini bukan masa pilih atau milih, ini masa ketaatan. Taat kepada Allah.
maka di sisi lain dia merasa mau kalau bisa jauh ini berlalu padanya, tapi jangan menurut kehendaknya, tapi menurut kehendak Bapa surga. Di sini kita melihat Yesus mencapai kemenangan. Jangan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak Bapa. Sinilah penuntun Yesus sampai mencapai kemenangannya. Sehingga ketika dia datang melihat muridnya masih tidur, dia mengatakan waktunya sudah dekat, ya. Mari lihat anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa. Dan kemudian akhirnya Yesus Kristus ditangkap, diadili, disiksa, dan dia mengalami penderitaan hingga sampai paku kayu salib. Hingga pada waktu paku salib, dia tetap berdoa kepada orang yang berdosa. Bapa, ampunilah mereka, kan mereka tidak tahu apa yang berbuat. Di sini melihat kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sehingga pada waktu mati dimakamkan, pada hari ketiga bangkit pula. Itulah kemenangan Yesus yang kita rayakan di dalam ibadah-ibadah, yang kita rayakan di gereja. Supaya Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Kita beribadah merayakan kemenangan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ibadah kepada Tuhan itu sangat penting dan wajib. Ibadah kepada Tuhan ada primer, bukan sekunder. Artinya harus dan pasti. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kita mengakui situasi kondisi bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sehingga mau tidak mau membuat kondisi tidak memungkinkan lagi kita beribadah beramai-ramai jumlah yang banyak untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus. Namun sebagai anak Tuhan punya akal budi yang sehat, kita bisa memindahkan di tempat yang lain. Saat ini yang pindah di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengingatkan pada kita saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus, ibadah di rumah, ibadah di gereja itu sama. Tapi kita harus tetap ingat bahwa ibadah bukan hanya mendengar, duduk seperti nonton TV, seperti nonton HP, bukan itu. Tapi ibadah tetap seperti di gereja, ikut nyanyi dengan firman Tuhan, juga sambil membawa persembahan perpuluhan bagi yang sudah bekerja, kemudian persembahan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan berkat Allah, kemudian persembahan korektan kepada Tuhan untuk gereja kita, kemudian persembahan pembangunan gedung sekolah kita, kemudian persembahan 1.000 untuk misi, persembahan tabungan celengan kita kepada Tuhan, dan jangan lupa saya juga memberi persembahan segenggam beras untuk sesama kita. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, ibadah mesti harus disertai dengan persembahan yang berkenan pada Tuhan. Di mana pada waktu Yesua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah pada Tuhan. Maksudnya apa? Bukan hanya manusia saja, bukan manusia di dalam rumah saja, tapi seluruh isi rumah itu yang dibeli oleh uang. Jadi uang juga harus menjadi persembahan. Artinya aku dan seisi rumahku beribadah Tuhan. Kita beribadah, dompet kita itu harus ibadah kepada Tuhan. Jadi ibadah harus disertai dengan persembahan-persembahan kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan, sehingga kita menjadi umat Allah yang memiliki kemenangan. Sehingga pada waktu kita memberikan persembahan yang berkenan pada Tuhan, maka kita bisa berkata, aku memandang jauh ke depan. Dari manakah pertolonganku ada datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.